saya senang sekali pagi hari ini begitu banyak orang-orang yang baru pertama kali datang, dan kita semua senang menyambut Anda semua. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau melanjutkan. Saudara, minggu lalu, beberapa waktu lalu saya berangkat ke luar kota. Kebetulan saya ada pelayanan di Jawa Tengah, sehingga saya nggak ada bersama-sama Anda. Nah, hari ini saudara, saya mau melanjutkan tema daripada bulan ini, pembahasan kita tentang Yosua. Dan saya mau mengajak Anda untuk kita buka sama-sama Yosua pasal 21 ayat 43 sampai ayat 45. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah janji Tuhan tetap ada. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa janji Tuhan tetap ada dalam hidup kita? Amin, saudara. Anda sebenarnya nanti kalau Anda bisa cari buku dan semua tentang biografi daripada Pak Erwin Tenggono, Anda akan lihat bagaimana janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu tetap ada. Saya waktu itu beberapa kali, pertama kali ketemu beliau bersama dengan, saya ngajak beberapa leader saya, lalu kami ngopi di Starbucks dan kami cerita banyak hal. Lalu setelah pulang saya tanya teman-teman, gimana menurut Anda? Dan mereka bilang, wah Pastor Robert, I'm so blessed. Wah, ini orang langka ini, kita bisa kenal dia, wah luar biasa. Saya bilang, walaupun dia seperti itu, dia sangat rendah hati. Kita belajar bagaimana kalau nanti Tuhan bawa kamu, Tuhan angkat kamu, Tuhan berkati kamu, jadilah orang yang rendah hati, mau sharing dan sebagainya, mau siapkan waktu. Dan teman-teman saya kaget, saudara, mereka bilang, wah nyantai banget ya, low profile. Kami masih ingat, bukan gosip, dia pakai celana pendek, wah pakai biasa sandal, saudara, lalu duduk kaosan. Wah, saya bilang, kamu tahu nggak ini orang hebat? Saya bilang, saya kasih lihat YouTube-nya waktu dia diwawancara di Kick Andi. Semua teman-teman saya shock. Saya bilang, ya seperti itu lah. Justru orang makin berisi nggak sombong. Justru yang baru mau itu yang sombong biasanya, saudara. Baru terkenal, baru kaya, baru hebat. Nah, saya ngomong sama mereka, bagaimana ketika saya mengenal beliau, saya lihat bagaimana rencana Tuhan itu sempurna adanya. Nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, saya melihat bagaimana ketika dia ada di puncak karir yang tinggi sekali, tiba-tiba dia bisa merespon panggilan Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan sebuah kegelisahan dalam kehidupannya. Dan sebenarnya ada begitu banyak value yang kami pelajari waktu dia sharing, dan saya juga mau relate itu kepada Yosua pasal 21-43. Dan dikatakan seperti ini, saudara. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan saya percaya dari ayat ini, Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45, saya menemukan bahwa ada 3 janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel, saudara. Yang pertama adalah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada segala penjuru. Anda bisa baca di ayat 44 bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Next slide please. Bisa next slide? Ya. Yang kedua, saudara, bahwa ini yang menjadi janji Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun dari musuh yang tahan untuk berdiri. Karena saya percaya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu yang ketiga, saudara, saya menemukan dari ayat ini bahwa ini yang luar biasa sekali yang harus Anda percaya and keep it. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, Anda harus trust the Lord completely. Bahwa apa, saudara? Bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara, karir saudara, dengar baik-baik, tidak ada yang tidak dipenuhi. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Mungkin Anda pernah dapat nubuatan, Anda dapat penglihatan, Anda dapat mimpi, Anda dapat pernyataan, atau Anda lagi berdoa, tiba-tiba Anda baca firman, Anda yakin bahwa Tuhan sedang berbicara melalui firman Allah. Tuhan lagi berbicara waktu Anda dengar khotbah, atau mungkin Tuhan berbicara ketika Anda tidur dan Anda dapat mimpi. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan punya banyak cara? Katakan, Tuhan punya banyak cara.
Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita pesan-pesannya. Ya, Anda bisa lihat bagaimana Yusuf dikasih mimpi. Anda bisa lihat bagaimana begitu banyak tokoh di Alkitab Tuhan menyatakan janjinya kepada mereka. Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Tuhan menyatakan janjinya kepada banyak nabi-nabi dan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab. Yang saya tahu cuma satu. Ini yang saya percaya dan ini yang saya pegang, saudara, bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, saudara. Semuanya pasti terpenuhi. Nah, kalau Anda perhatikan, ini janji Tuhan bagi Joshua dan juga bagi bangsa Israel, saudara. Dan saya yakin apa yang Tuhan janjikan selalu ya dan amin. Dan apa yang Dia janjikan tidak pernah gagal, saudara. Nah, ketika kita baca renungkan Yosua pasal 21 ini, ada 3 janji ini yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan Anda lihat bagaimana akhirnya semua janji ini benar-benar terjadi, di mana Tuhan menganugerahkan, ngaruniakan keamanan di segala penjuru, dan di mana tidak ada seorang pun musuh yang dapat berdiri bertahan menghadapi mereka. Dan juga semua janji Tuhan, termasuk, saudara, mereka akan nyampe ke tanah perjanjian, di mana mereka akan menikmati tempat di mana ada banyak susu dan madu. Mereka akan menduduki dan mereka akan menguasai, dan semuanya terjadi, saudara. Tadi disinggung oleh Pak Erwin bahwa di akhir 24, di mana Yosua pasal 24 dalam pidatonya yang terakhir, dia mengumpulkan semua bangsanya dan dia bilang, hari ini putuskan kepada kamu, kepada keluargamu semuanya, kamu harus make a decision this morning. Apa itu? Kamu mau beribadah dengan siapa? Dengan Allah nenek moyangnya yang kamu sembah dulu, Allah orang Amori, orang Alek, semuanya yang kamu ada waktu dalam perjalanan, semuanya dia bilang, kamu harus make a decision today. But dia bilang, ini yang luar biasa, dia menutup dengan sebuah closing statement yang luar biasa. As me, as my family, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, seisi rumah tanggaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Yosua melihat bagaimana tangan Tuhan menganugerahkan keamanan dalam kehidupan mereka. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan memberikan kemenangan sehingga tidak ada musuh yang dapat bertahan menghadapi mereka. Dan Yosua sadar dari semua janji Tuhan, semuanya tergenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini ada 3 poin penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk mengenal, mengerti the truth about promise. Kebenaran mengenai sebuah perjanjian, terutama perjanjian Tuhan, saudara. Saya tahu di Alkitab ada begitu banyak ayat tentang janji Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak Anda minimal sebelum kita moving forward, kita mau supaya Anda memiliki sebuah dasar. Saya mau meletakkan sebuah foundation dalam kehidupan Anda, the truth about promises. Sebuah kebenaran tentang yang namanya perjanjian atau janji Tuhan. Yang pertama, Roma 4 ayat 20 sampai 21. Dikatakan gini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia memperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan, saudara. Saya yakin sekali bahwa Allah berkuasa. Yang percaya katakan amin. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. That is the truth about promises. Dan itulah kebenaran tentang perjanjian Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah, Dia yang melepaskan janji, Dia yang berjanji kepada kita, Dia sangat berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kalau Dia berjanji kepada hidup Anda, dan Dia punya banyak cara, dan Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Tugas Anda cuma satu, trust the Lord completely. Saudara, kalau Dia berjanji, maka Dia punya kuasa, Dia punya banyak cara, Dia punya jalannya sendiri untuk menggenapi perjanjiannya. Yang perlu Anda sadari adalah yang satu, bahwa Allah kita berkuasa untuk menggenapi janjinya. Jadi kalau Anda berkata, wah nggak mungkin, tapi masih ada harapan, tetap sekecil apapun, berapa persen pun harapan, saya yakin bahwa Allah kita berkuasa untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita.
Saya punya teman saudara 25 tahun menanti anak. Ini benar-benar kayak cerita Abraham. Kenapa saudara? Dia menikah, dia melayani sebagai hamba Tuhan. Ada dua yang saya bisa saksikan. Yang pertama, ini orang Belanda saudara. Dia pernah beberapa kali ke gereja kita waktu kita masih di Ramayana. Dia menanti janji Tuhan untuk keturunannya selama 25 tahun. Dan anaknya ganteng sekali, pemain drum kayak Cristiano Ronaldo mukanya. Saya kaget saudara. Dan cakep sekali. Anaknya juga pernah dibawa ke sini kalau saudara masih ingat. Lalu dia cerita bagaimana dia menikah dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan ilahi. Dia setahun menikah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai puluhan tahun, sampai dia bosan menanti janji Tuhan. And the end of the day, umur pernikahan mereka 25 tahun. Istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki sampai hari ini. Dan mereka sekeluarga melayani Tuhan dengan luar biasa. Lalu yang kedua, teman saya dari Lampung saudara, belasan tahun juga, lebih dari 15 tahun menikah, nggak punya anak. Mereka sekeluarga melayani Tuhan dengan setia sekali, tapi saudara tidak pernah dikaruniakan anak. Dan sampai akhirnya belasan tahun kemudian menikah, janji Tuhan tetap jadi. Karena saya yakin this is the biblical foundation about the promise of God, bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan. Yang percaya katakan amin saudara. Johan juga teman kita saudara, dia waktu itu berdoa untuk keturunan. Lalu dia menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun gak punya anak. Mulai teman-teman mulai ngejek, beberapa ngomong, wah kamu kurang mampu, atau wah kamu harus berobat, harus semuanya. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara jelas sekali, jangan khawatir, kamu punya anak, kamu punya keturunan. Lalu habis itu hari waktu dia punya saudara, sempat gagal sekali. Dia hamil, istrinya Meli, lalu keguguran saudara. Dan dia sedih dan dia bisa berkata, Tuhan mana janjimu? Katanya kamu mau kasih aku keturunan. And then tiba-tiba ketika Tuhan memberikan dia keturunan, dia so excited dan dia senang sekali. Mereka mengucap syukur, mereka setia. Johan ikut saya melayani lebih dari 25 years ago. Dari kami masih anak muda. Dari kami, saya masih melayani dia waktu dia masih SMP saudara. Masih celana pendek dan nakalnya minta ampun. 25 years ago. Lalu kita start the church kurang lebih 22 tahun yang lalu. IFCF berdiri saudara. 21 yang lalu kita masuk tahun ke-22. Dan dia adalah orang yang sama-sama dengan kita membangun sama-sama the church for the first time saudara. Ibadah perdana di rumah saya dengan kecil sekali. Lalu kami ke lapangan sepak bola. I always remember kita berdoa di situ. Saya berkhotbah di tengah lapangan sepak bola di Pustri. We don't have money, kita nggak punya uang, kita cuma punya faith, iman bahwa one day kita akan sama-sama build the church. Dan hari itu ada beberapa anak muda yang bersama-sama sampai hari ini masih ada bersama kita. Lalu did you remember kita kebaktian di lapangan sepak bola? Saya hari itu nangis bilang gini, Tuhan, kami ini anak muda yang haus akan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, tapi kami nggak punya uang dan kami nggak punya tempat, dan we don't have money untuk rental, even kita mau rental apapun nggak punya uang. We crying together. Waktu itu kita cuma nangis, doa, dan Tuhan ngomong, one day kamu akan punya tempat ibadah sendiri. Dan siapa nyangka saudara, hari ini kita ada di tempat ini bersama-sama. Dan kita membangun ini dengan susah payah, dengan air mata, dan dengan begitu banyak pikul salib saudara. Dari perjalanan IFGF, dari kurang lebih 21 tahun yang lalu, kita udah pindah gereja lebih dari belasan kali. Sampai orang bilang, wah gereja itu gak ada masa depan, pindah terus, gak ada tempat. Wah kalau kita menikah gimana nantinya? Pindah-pindah terus. Kita mulai start, saya bisa hafal semuanya. Yang pertama kita dari Hotel Sanjaya, and then kita start church planting di Hotel Bumi Asli. Lalu pindah besok, beberapa waktu lalu pindah lagi Warung Buncit. Lalu habis Warung Buncit kita pindah ke sekretariat. Dari Warung Buncit lalu kita ke Hotel Budi, Hotel Budi Karisima. Habis itu Karisima kita pindah lagi The Dome of Palembang. Lalu The Dome of Palembang pindah ke Harvest Center, Palembang Bowling Center. Lalu jadi taman, lalu jadi JJ Hall, jadi semuanya, dan so many place yang kita sudah lalui.
That is the journey of life dalam kehidupan anak-anak muda yang ada tempat ini. Yang saya tahu cuma satu, bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi semua apa yang Dia janjikan. Hari ini kita ada di tempat ini. Kita dapat pernyataan, one day kamu akan punya tempat ibadah di mana kamu tidak ada yang membatasi kamu. Kamu mau nyembah Tuhan, kamu mau berekspresi apapun. Dan makanya sampai hari ini orang bertanya, kok penarinya banyak, kok ininya banyak. Bagi kami, kalau Anda mau melayani Tuhan, apapun you can do it, selama kita melakukannya dengan segenap hati dan tulus, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Allah. Amin, saudara. Whatever pelayanan apapun, kita semua sama. Dan sampai hari ini kita semua yang melayani, tidak ada satupun kita ambil gaji, semuanya melayani secara volunteer. Dari saya, wakil saya, bahkan semuanya, ada Pak Yudi, ada Nov, ada semuanya yang ada tempat ini, ada David, ada Johan, ada semuanya. Kita melayani tetap still same spirit and same heart. Kita melayani secara volunteer karena kita semua ingat, do you remember 20 years ago kita memiliki sebuah kerinduan supaya kita bisa membangun sama-sama sebuah generasi yang datang ke rumah Tuhan, bukan nanya apa yang mereka dapat dari rumah Tuhan, tapi apa yang bisa mereka kasih yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dan sampai hari ini I'm so glad, dan saya sangat bangga dengan Anda semua. Anda semua luar biasa. Anda bekerja, Anda melayani tanpa harapkan gaji, tanpa harapkan imbalan, tanpa harapkan apapun semuanya. Dan Anda sampai hari ini masih tetap faithful to serve the Lord together in IFGF. Ada amin, Sarah. I'm so glad, dan saya bangga sekali punya orang-orang yang luar biasa seperti Anda semua. Ada orang bertanya sama saya, Pastor Robert, penari banyak, pemusik banyak, semuanya gimana itu? Saya bilang semua kami melayani secara volunteer. Sampai hari ini semuanya, termasuk gembalanya, semuanya kita melayani as a volunteer. Karena kita tahu melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Banyak orang yang bisa Tuhan pakai di luar untuk melayani gereja Tuhan. So kalau kita dapat kehormatan untuk melayani Tuhan, it's an honor. Jangan belagu, jangan sombong. Itu semua anugerah. Yang percaya katakan amin. The end of the day, satu message yang saya mau tekankan buat Anda, apapun yang Tuhan pernah janjikan, Dia tetap berkuasa untuk melaksanakan semua apa yang dijanjikannya. Saya mengucap syukur ibu-ibu, orang tua di sini luar biasa. Diomongi orang, ngapain kamu ke IFGF Palembang? Itu gereja anak muda, isinya anak muda semua. Buat saya bersyukur hari ini ada begitu banyak orang-orang tua yang di sini sangat setia, dan I'm so glad dan bersyukur. Dan thank you so much buat Anda yang mau stay di gereja yang isinya mayoritas anak muda. Tapi bersyukur sih, hari ini bukan cuma anak muda, banyak orang tua juga yang sudah ada di sini. Apalagi ada Ibu Florencia, saudara, yang ada bersama-sama dengan kita. Ada amin, saudara. Itu saya suka ganggu dia karena dia orang baik sekali, saudara. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan, ada orang-orang yang ubanan menandakan bahwa mereka bijaksana sekali. Ya kan, ada Pak Burlian, ada semua, Pak Kimu. Wah, saya bersyukur banget, saudara. Ada Pak Suan, sekeluarga. Ini orang-orang yang sudah lama sekali dan very faithful. Pak Hasanuddin, wah, more than 20 years together. Dari start pertama kali IFGF, mereka ditarik oleh gereja lain. Udah lalu gak cocok di gereja ini, anak muda semua, anak SMP, SMA. Tapi saya bersyukur sampai hari ini more than 20 years mereka ada bersama-sama kita. Yuk anak-anak muda, kasih tepuk tangan buat opa-opa kita, oma kita. Mereka luar biasa sekali. Dan akhirnya kita menjadi sebuah gereja yang bukan gereja anak muda, tapi as a family, gereja keluarga, saudara. Ada anak kecil, karena saya tahu sekarang Anda semua punya anak. Beberapa punya anak, anaknya sekolah minggu. Kita ada Gold, kita ada Gold Kids, Teen, semuanya. Kita ada TYC, maksud saya. Lalu kita ada anak youth, kita ada orang tua. Dan kita menjadi the whole picture, gereja yang utuh, di mana semuanya ada, saudara, sampai termasuk orang tua. Makanya sampai hari ini saya kadang-kadang sering ngomong sama pemusik, please ya, misalnya 5 lagu jangan semuanya Inggris. Ingat ada orang tua di sini, saya bilang, ingat jangan do gitu. Saya sih oke aja, wong saya pendetanya masih muda. Tapi ingat ada oma-oma di sini, sekali-sekali satu lagu untuk oma-oma. Misalnya apa? Saya pernah nanya di sini jemaat,
AI mau lagu apa? Dia jawab, saudara, haus yang. Waduh, mateng saya bilang. Jangan juga haus yang, saudara. Tapi at least, saudara, saya percaya bahwa kita saling menghormati satu sama lain. Amin, saudara. I'm so glad, saudara. Dan saya cuma mau sampaikan satu pesan bahwa this is the biblical foundation about the promises. Bahwa Allah yang kita sembah berkuasa untuk menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Wah, kita kayak kucing beranak, berpindah sini, pindah sini. But the end of the day, kita udah stay di tempat ini. Amin, saudara. And thanks God buat semuanya. Kita mulai satu demi satu. Dan nanti ke depan saya percaya Tuhan akan tambahkan banyak hal-hal yang dahsyat, yang baru. As long if you faithful to God. Ada amin, saudara. Yang kedua, Mazmur 12 ayat yang ke-6 dibilang janji Tuhan adalah janji yang murni. Katakan janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peraburan di tanah. So the biblical foundation about promises, terutama janji Tuhan. Yang pertama, dia berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Yang kedua, kamu jangan takut, janji Tuhan teruji. Tidak akan pernah dia ingkari janjinya. Manusia janji bisa ingkari, tapi Alkitab mencatat dalam Mazmur 12 ayat 6 bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya, saudara, percayalah, apapun yang dia janjikan, dia nggak pernah ingkari. Dia pasti genapi. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, yang kita mau pelajari sama-sama, gimana caranya Tuhan menggenapi janjinya. Of course, setelah kita punya biblical foundation, kita punya kebenaran tentang janji, lalu kita yakini, kita percaya, kita harus mengetahui gimana caranya Tuhan menggenapi perjanjiannya dalam hidup kita. Supaya ketika kita percaya, tapi kita juga tahu caranya, bagaimana dia menggenapi perjanjiannya dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda baca Alkitab itu isinya adalah perjanjian. Dan ada begitu banyak janji Allah di Alkitab. Ada dibagi dalam 3 bagian besar. Dan 3 bagian besar ini menurut saya adalah ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ada janji yang sudah digenapi. Katakan sudah digenapi. Yang kedua, ada janji yang sedang digenapi. Dan yang ketiga adalah janji yang akan digenapi. Jadi kalau Anda mempelajari Alkitab, isinya itu ada 3 bagian mengenai perjanjian. Ada janji yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan akan digenapi, saudara. Nah, dalam menggenapi perjanjian tersebut, saya menemukan bahwa Allah punya banyak cara. Tapi hari ini saya mau bagikan ada 3 cara bagaimana Allah menggenapi perjanjiannya dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, dengan cara yang mudah dimengerti. Katakan mudah dimengerti. Nah, ini menurut saya no problem, gak ada masalah. Ketika Allah menggenapi janjinya dengan cara yang mudah dimengerti, semua kita akan mengerti dan gampang sekali. Dan kita tahu ini janji Allah. Contoh di Alkitab, kalau Anda baca Keluaran pasal 7 sampai pasal yang ke-11, itu tentang 10 tulah. Ketika Musa dan Harun berkata kepada Firaun akan mengirimkan tulah, dan Tuhan melakukannya dengan nyata, mudah dimengerti orang dan oleh orang lain, bahkan orang Israel ataupun bangsa Mesir. Tuhan ngomong sama Musa, kamu ke sana, angkat ini semuanya, nanti aku akan ubah dari air jadi darah. Aku akan kasih tulah katak, aku akan kasih tulah ini, lalat, pikat, semuanya. Dan itu janjinya gampang dimengerti, semua orang tahu dan jelas. Dia ngomong apa dan dia lakukan. Bukan cuma orang Kristen, bahkan orang lain pun tahu. Bukan cuma bangsa Israel, tetapi saudara, orang Israel tahu, orang Firaun tahu, bahkan rajanya pun tahu. Nah, kalau Tuhan berbicara lalu dia menggenapi janjinya dengan cara yang seperti ini nggak ada masalah karena mudah dimengerti. Tapi Tuhan juga punya cara. Cara yang pertama adalah cara yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, kalau Anda baca 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17, 1 Raja-Raja pasal 5 sampai pasal 7. Ketika Tuhan berjanji dan dia berkata kepada Daud bahwa nanti kelak bukan kamu yang akan mendirikan bait Allah, tapi anakmu yang akan membangun bait Allah. Itu juga mudah dimengerti karena Tuhan berbicara langsung kepada Daud. Tuhan juga berbicara kepada nabinya, menyampaikan kepada Daud, bukan kamu yang akan mendirikan rumah Allah,
tapi anakmu Salomo yang akan mendirikan bait Allah. Nah, ini adalah janji yang Tuhan ucapkan, tapi dengan cara yang mudah dimengerti dan very specific, saudara. Dikasih secara spesifik, bahkan namanya semuanya dan semuanya jelas. Dan kalau Tuhan berbicara dalam kehidupan kita seperti ini, enak, saudara. Kita nggak ada masalah dengan Tuhan, karena itu mudah dimengerti dan kita tahu, dan dia ngomong secara spesifik banget buat kita. Nah, ini nggak ada masalah. Tuhan ngomong sama Maria, kamu akan lahir seorang anak laki-laki, kasih dia nama Yesus. Enak, Tuhan ngomong, Tuhan genapi janjinya secara spesifik, persis, dan mudah dimengerti. Ada amin, saudara. Lalu yang ketiga, Yeremia pasal 25. Ini contoh-contoh in the Bible, bagaimana Tuhan berbicara dengan cara yang mudah dimengerti. Contohnya tentang penghakiman Yehuda. Lalu Allah berkata kepada Yehuda, akan dihakimi, dibuang karena ketidaksetiaannya. Maka itu benar terjadi di dalam pembuangan selama 70 tahun, dari tahun 605 sebelum Masehi sampai ayat 538 sebelum Masehi, saudara. Jadi Tuhan ngomong, dan ngomongnya secara spesifik, ngomongnya jelas dan mudah dimengerti. Dan saya percaya ini salah satu cara bagaimana Allah berbicara dengan cara yang mudah dimengerti. Saya berdoa supaya ketika Allah berbicara dalam kehidupan kita dengan cara yang seperti ini, kita nggak akan kewalahan, kita nggak akan kebingungan. Karena dia bicaranya jelas, bicaranya spesifik, dan dia memberikan arahannya jelas sekali buat kita. Misalnya contoh, Tuhan bicara sama kamu, aku akan kasih kamu pekerjaan. Pekerjaan apa? Gak dikasih tahu, nah repot kita. Tapi kalau dia bilang, kamu akan melamar kerja, kamu akan jadi direktur, kamu bekerja di sini, kamu di marketing, enak, kita jelas. Dia bicara secara jelas, dia mengarahkan jelas, dan dia mengenapinya dengan cara yang spesifik seperti apa yang dia katakan. But the problem yang kedua, ketika Tuhan berbicara dengan cara yang ini, nah ini membuat kita mulai sedikit pusing, saudara. Karena saya percaya Allah bukan cuma berbicara secara spesifik, cara yang mudah dimengerti, tapi yang kedua, Allah berbicara dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Nah, ini yang menjadi problem dalam hidup kita. Ketika Tuhan berbicara dengan cara yang mudah dimengerti, saya pikir Anda semua akan aman-aman aja, tetap setia, tetap melayani. Tapi bagaimana ketika Tuhan berbicara dalam hidup saudara dengan cara yang tidak mudah dimengerti, saudara? Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin. Kita harus pikul salib, saudara. Kita harus nyangkal diri. Dan saya 1.000.000% setuju dengan beliau bahwa ikut Tuhan bukan jalan tol. Ikut Tuhan kita harus mempersenjatai diri kita, bahwa kita harus sangkal diri, pikul salib. Saya sering ngomong sama orang-orang, dengar ya, the goal of the Christianity bukan jadi terkenal, bukan jadi kaya, bukan jadi hebat, but to become like Jesus. Dan satu-satunya cara untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara tahu apa, saudara? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Saudara, banyak orang Kristen cuma mau yang dua, yaitu apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Wah, ngalami revival, rise up, semuanya ngalami yang hebat. Tapi yang ketiga, nggak banyak orang yang mengajarkan dan tidak banyak orang yang mengaminkan, yaitu kita sebagai as a Christian, kita harus bersekutu dalam penderitaan Kristus. Makanya Petrus ngomong, kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang seperti itu. Kenapa, saudara? Karena Filipi 3 ini ngomong gini, ketika kita bersekutu dengan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kamu akan diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, kalau kamu mau jadi seperti Kristus, bukan cuma jago doa, baca Alkitab, ngafali ayat Kejadian sampai Wahyu, baca berapa puluh kali. Tapi dengar baik-baik, ketika kamu nyangkal diri, pikul salib setiap hari, kamu akan disempurnakan menjadi seperti Kristus. Dan ingat, saudara, Tuhan mau supaya hidup kita, karakter kita, pelayanan kita same like Jesus. Dan itu gak ada cara lain kecuali melalui sebuah proses. Kalau Anda mau kenal apa itu pengampunan, Anda mesti rela untuk disakiti berkali-kali. Disitulah Anda ngerti apa itu pengampunan. Kalau Anda mau ngerti benar apa itu mengampuni orang,
Anda harus mengalami yang namanya disakiti, dihianati, baru Anda tahu apa itu pengampunan yang sebenarnya. Kalau Anda mau menjadi sabar dan Anda menjadi orang yang sabar menghasilkan buah roh, ada kasih, ada kemurahan, ada kesabaran dan seterusnya, Anda harus rela dibuat jengkel sama banyak orang. Semakin Anda dijengkeli, di situ tanpa Anda sadari ada buah roh yang muncul, yaitu kesabaran. Anda harus mengalami yang namanya begitu banyak proses. Itu membuat Anda menjadi semakin dewasa, semakin dibersihkan, dan semakin menjadi serupa dengan Kristus, saudara. So, dengar baik-baik, ikut Tuhan itu bukan jalan tol. Yesus sendiri ngomong, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan menjawab doa kita, menjawab dengan cara yang nomor 2 ini, dibutuhkan penyangkalan diri. Kenapa? Karena dia juga berbicara menggenapi janjinya dalam hidup Anda dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Dan inilah butuh yang namanya penyangkalan diri. Contohnya Kejadian 11, Kejadian 17 maksud saya, ayat Kejadian pasal 17 sampai pasal 21, tentang bagaimana Abraham memiliki keturunan di usia lanjut. Kejadian 21 ini Abraham mendapat janji bahwa dia akan memiliki keturunan. Sebenarnya dari pasal yang ke-12 Tuhan ngomong sama Abraham, keluar dari bangsamu, sanak familimu, ke sebuah negeri yang aku akan berikan kepadamu. Dan Tuhan gak pernah ngomong negerinya di mana, tempatnya di mana. Dia cuma berjanji akan memberikan Abraham, dan dia akan menjadi bapak segala bangsa. Namanya bukan Abraham, diubah menjadi dari Abram menjadi Abraham, artinya bapak banyak anak. Dan can you imagine ketika Tuhan datang dalam kehidupannya dan berkata, kamu akan jadi bapak banyak anak. Namamu sekarang bukan Nob, bapak banyak anak. Lalu habis itu Nob pergi, lalu habis itu dikenalan sama teman-temannya. Can you imagine? Saya membayangkan ketika Abraham pergi ke sebuah tempat, lalu kenalan sama tetangganya. Tetangganya nanya, namanya siapa? Abraham, bapak banyak anak. Apa yang ada di benak orang? Wah, pasti anaknya banyak. Lalu ada tetangga yang kepo, laki berapa, wedok berapa, perempuan berapa, laki-laki berapa. Oh, dia bilang belum ada. Loh, katanya bapak banyak anak, kok nggak ada? Oh, mungkin ya lagi stres gitu, kepingin punya anak tapi nggak punya anak, akhirnya ngayal, ngimpi. Lalu beberapa puluh tahun kemudian lagi, 10 tahun, siapa namamu? Bapak banyak anak. Apa yang ada di pikiran tetangganya? Pasti anaknya banyak. Ditanya lagi, anakmu berapa pak? Nggak ada. Loh, namamu siapa? Bapak banyak anak. Itu nggak make sense sekali, saudara. Tapi Tuhan menjawab janjinya kepada Abraham dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Bahkan finally, yang terakhir menurut saya, ini adalah yang benar-benar luar biasa diuji untuk sangkal diri pikul salib. Alkitab mencatat bahwa Abraham umurnya sudah 100 dan Sarah mati haid. Dalam ilmu kedokteran, semua perempuan yang stop menstruasi, maka tidak akan pernah mungkin bisa punya anak. Dan dengar baik-baik, di ayat itu Abraham tidak menjadi lemah imannya, karena dia mengetahui bahwa Sarah sudah mati haid dan dia sudah tua rentak. Tetapi Alkitab mencatat, dia memperkuat kepercayaannya kepada Allah, karena dia yakin terhadap janji Allah, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Imannya gak menjadi lemah, tapi justru dia memperkuat imannya kepada Allah, dan dia memuji Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran, saudara. Dan berita baiknya ayat ini ngomong, dan kata Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, bukan cuma untuk berlaku kepada Abraham, tetapi buat kita semua. Ada amin, saudara. Ketika kita percaya bahwa Allah berkuasa, this is the biblical foundation untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Janji Tuhan itu kayak perak yang dilebur murni, gak mungkin dia batalkan janjinya. I trust you, sekalipun yang aku lihat gak seperti apa yang aku percaya. Dan itulah Abraham. Tapi Allah menjawab perjanjiannya dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Mati haid, sudah tua, gimana caranya bisa punya anak? Makanya mereka pakai cara dunia. Lalu Sarah memberikan Hagar untuk dinikahi sama Abraham.
Tapi dengan cara manusia, dengar baik-baik, menjadi problem sampai hari ini, saudara. Kenapa? Karena mereka mulai meragukan janji Allah. Waduh, mungkin gak dari saya, tapi dari budak saya. Tapi Tuhan bilang bukan. Bahkan Abraham ngomong, Tuhan coba kau izinkan Ismail tetap hidup di hadapanku, ini semua. Tuhan bilang bukan. Dari rahim Sarah. Kenapa? Karena ingat, the biblical foundation, Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Janjinya itu murni, dia gak mungkin bohong. Tapi dia bekerja menggenapi dengan cara yang tidak bisa dimengerti kita. Saya sering khotbah ngomong gini, dengar ya, kalau kamu mau ngerti Tuhan, kamu akan stres. Karena dengan cara apapun, kamu gak akan bisa mengerti Tuhan. Yang saya tahu, ini statement, saya berani ngomong ini, Allah yang saya sembah adalah Allah yang tidak bisa dimengerti, bahkan sulit untuk dimengerti. Dan jangan pernah belajar untuk ngertiin Tuhan. Kenapa saudara? Kamu pasti kecewa. Yang saya tahu, Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang tidak bisa dimengerti, bahkan sulit untuk dimengerti. But, perkataan saya belum selesai. Tetapi, sekalipun dia sulit untuk dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya. Yang setuju katakan amin. Ingat, sulit dimengerti bukan berarti jelek. Tapi yang kita paling penting, akhir daripada kata ini adalah dia Allah yang sangat bisa dipercaya. Jadi udahlah, percayakan hidupmu, percaya bahwa dia gak pernah merancangkan yang jelek dalam hidupmu. Dia gak pernah merancangkan yang jelek, yang kecelakaan, tapi dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. That is our Lord. Yang percaya katakan amin, saudara. Lalu lihat Yosua pasal yang ke-6. Dia menggenapi janjinya bahwa mereka akan mengalahkan orang-orang raksasa. Mereka akan menduduki tanah Kanaan. Tapi caranya aneh. Caranya dia menggenapi janjinya dengan cara yang sulit untuk dimengerti. Yeriko rubuh hanya karena dengan cara yang gak masuk akal. Dia dikasih tahu, kamu kelilingi Yeriko sekali, 2 kali, nanti hari keberapa berapa kali. Dan menurut saya gak ada strategi perang yang berperang model kayak gini, yang cuma ngelilingi lalu teriak-teriak. Orang bilang ini sudah gila semua. Orang-orang di Yeriko dari atas, dia bilang ini orang Israel udah kesurupan, udah gila, ngapain kelilingin, teriak-teriak. Tapi di end of the day, Tuhan menjawab doa mereka dengan cara yang ajaib, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena dia menjawab janji dengan cara yang sulit untuk dimengerti, dan bahkan tidak bisa kita ngerti, saudara. Lalu Yosua pasal 3, bagaimana penyeberangan sungai Yordan. Dia dikasih tahu, siapkan diri kalian, gini-gini, nyebrang. Anda bisa bayangi ketika Joshua datang nyebrang, itu benar-benar masih ada sungai yang besar di depan mereka. Tapi tiba-tiba Allah menggenapi janjinya dengan cara yang sulit dimengerti. Tiba-tiba waktu mereka menginjakkan kaki para imam, itu tiba-tiba sungai terbelah. Kejadiannya terulang seperti apa yang Yosua lihat waktu dia ikut Musa. Dan disitulah firman Tuhan digenapi. Kenapa? Karena Tuhan pernah janji sama Yosua, seperti aku menyertai Musa hambaku, aku akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari itu Yosua tiba-tiba di-remind sama Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan terjadi, tapi dia menjawab dengan cara yang sulit dimengerti. Tapi hari itu saya percaya ketika Joshua meninjakkan kaki di sungai Yordan dan sungai itu terbelah, dia pasti ingat Joshua dia pasti ingat Musa. Waktu itu mereka keluar dari Mesir dan Musa mengangkat tongkat dan laut terbelah dan mereka berjalan di situ. Lalu Joshua ingat, benar ya Tuhan pernah janji bahwa seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan sekali lagi saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan punya cara yang ajaib untuk menggenapi janjinya. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Allah menjawab perjanjiannya dengan cara yang tidak terduga. Ini lebih parah lagi. Yang pertama, yang bisa dimengerti enak. Yang kedua, sulit untuk dimengerti. Mulai kita deg-degan, mulai kita harus mikir, waduh, aku ini gak ngerti caranya.
Tapi Tuhan jawab, kenapa? Karena the biblical foundation, the truth about promise, bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang Dia janjikan. Dia berkuasa. Dan ingat, janjinya seperti emas murni, perak yang dimurnikan. Artinya Dia gak pernah lalai untuk menggenapi janjinya, walaupun dengan cara yang aneh, yang tidak bisa dimengerti. Nah, yang ketiga ini, Dia menjawab janjinya, menggenapi janjinya dengan cara yang tidak terduga, saudara. Dan bukan cuma sulit untuk dimengerti, Anda nggak akan menduga. Siapa yang menduga? Kejadian 37 sampai 50, the story of Joseph, dimulai dari sebuah mimpi bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi penguasa atas Mesir. And then tiba-tiba, saudara, dari mimpinya yang luar biasa, malah yang terjadi dia dijual menjadi budak, saudara. Anda nggak pernah nyangka bahwa ternyata itu adalah jalan untuk menggenapi mimpinya. Dari menjadi budak disertai Tuhan, lalu tiba-tiba, saudara, difitnah, memperkosa, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dikhianati, dilupakan selama 2 tahun. Tapi ternyata siapa yang menduga bahwa penjara merupakan jalan menuju impiannya, saudara. Ternyata penjara adalah the journey of faith yang harus dia jalani untuk menggenapi janjinya Tuhan dalam kehidupannya. Anda nggak pernah menyangka orang-orang merancangkan yang jelek dalam hidupmu, tapi justru Tuhan memakai itu untuk menggenapi janjinya dalam hidupmu. Makanya Yusuf ngomong, aku ini Tuhankah? Engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan membalikannya menjadi kebaikan buat aku. Justru aku ini diutus untuk memberi makan orang-orang dan bangsa-bangsa supaya nggak kelaparan. Tuhan mengirim aku mendahului kamu ke Mesir, saudara. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menjawab janjinya dengan cara yang ketiga, yaitu tidak terduga. Dan gak mungkin orang yang bisa menduga bahwa ini janji Tuhan. Saudara, ada orang yang berbuat jahat sama kamu, fitnah kamu, merancangkan hal yang jelek dalam hidupmu, tapi mereka gak ngerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Bahkan justru melalui apa yang mereka lakukan, kamu semakin dekat kepada impianmu. Kamu semakin dekat dengan janji Tuhan dalam kehidupanmu. The story of Joseph mengajarkan saya bahwa Allah menjawab mimpinya, mimpi orang-orang. Allah menjawab perjanjiannya, menggenapi janjinya dengan cara yang gak mungkin orang duga, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu, bahwa Allah selalu menggenapi janjinya, walaupun dengan cara yang aneh-aneh, yang tidak terduga sekalipun. Walaupun Allah menjawab perjanjian dengan cara yang sulit dimengerti, yang saya tahu cuma satu, the end of the day, yang saya tahu cuma satu, bahwa Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Yesaya 49 ayat 6, Allah janji akan memberikan keselamatan sampai ke ujung bumi. Siapa yang nyangka justru melalui penyalipan Kristus setan senang, saudara. Wah, ternyata mereka gak tahu bahwa itu membuat keselamatan nyampe ke seluruh bangsa-bangsa sampai hari ini. Setan merancangkan yang jelek, dia ngutuk Yesus, nyalipin Yesus, dan mereka bersorak-sorai, mereka senang, saudara. Tapi mereka gak tahu hari ketiga Yesus bangkit. Justru, saudara, Allah menggenapi perjanjiannya, bahwa Allah berjanji untuk keselamatan atas seluruh bangsa digenapi melalui Kristus, saudara. Dan itu adalah penggenapan yang tidak terduga. Setan terkecoh. Kisah Rasul pasal 2, Yohanes 14 ayat 26, bagaimana Allah pernah berjanji. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan diutus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tidak ada yang menduga bagaimana bentuknya, rupanya Roh Kudus yang akan turun terhadap semua penantian para rasul, sehingga suatu hari di upper room, saudara, mereka disuruh tidak boleh keluar dari Yerusalem pasca kebangkitan Kristus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba seperti lidah api turun dari langit. Mereka nggak pernah imagine, mereka nggak pernah bayangkan, tapi mereka tahu Yohanes 14 ayat 26, Yesus pernah janji, suatu hari aku akan pulang dan akan ada Roh Kudus yang diutus kepada kamu. Dan Yesus menjanjikan
seorang penolong namanya Roh Kudus. But every disciple, mereka no ID Roh Kudus itu seperti apa, bentuknya seperti apa, kegunaannya apa. Tapi yang kita lihat dari seorang yang suka menyangkal Yesus 3 kali, ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Dulu seorang yang nyangkal Yesus, yang takut mati, akhirnya berani mati, nyalip, disalib. Anda lihat bagaimana kematian para murid yang luar biasa. Ada yang digoreng, ada yang disalib, ada yang disalib terbalik. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, itu mengubah seluruh kehidupan mereka. Bahkan mereka nggak pernah punya ID atau bayangan seperti apa Roh Kudus. Tapi yang saya tahu, ketika penolong itu datang, benar-benar Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara. Lalu yang terakhir sebagai conclusion, lalu pastor, kalau saya sudah tahu the truth about promises, saya sudah tahu gimana caranya Tuhan menggenapi perjanjiannya. Lalu yang terakhir, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti kami kerjakan? Ini yang mesti kita kerjakan. Yang pertama, terima janjinya dengan iman. Katakan, terima janjinya dengan iman. Lalu yang kedua, trust the Lord. Trust every promises. Setiap janji yang Dia lepaskan dalam hidup Anda, you just believe. Karena Alkitab bilang, if you believe, you will see the glory of God. Yairus ketika anaknya mati, Yesus gak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, just believe, cukup percaya saja. Pokoknya terima janjinya dengan iman, and trust Him, percaya sama Tuhan. Lalu nanti Dia akan kasih tahu caranya. Dan yang perlu kita lakukan cuma satu, kita mentaati saja. Lakukan dengan caranya Tuhan. Apapun saudara yang Dia sampaikan, saudara taati saja. Ibrani pasal yang ke-11, saudara melihat bahwa di Ibrani ini menggambarkan tokoh-tokoh iman yang luar biasa, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, semua tokoh-tokoh iman yang luar biasa, apa yang membuat mereka menjadi tokoh iman yang luar biasa? Because 3 hal ini, saudara. Mereka terima janjinya dengan iman. Mereka percaya kepada setiap janji Tuhan, bahwa the Bible, the truth about promises, bahwa Allah berkuasa menggenapi semua janjinya, walaupun dengan cara yang tidak terduga. Dan mereka mentaati dan melakukan apapun caranya. And I believe, saudara, ketika Anda lakukan ini, kamu akan lihat janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Yuk kita renungkan sama-sama firman Tuhan hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami. Mungkin hari ini Anda sedang menanti janji Tuhan dalam hidupmu. Mungkin Anda sedang menanti janji Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan masa depanmu. Atau mungkin Anda sedang menunggu keturunan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa Anda akan memperoleh keturunan. Mungkin Anda sedang janji Tuhan akan kasih pekerjaan yang baik, tapi sampai hari ini kau sedang menanti janji itu. Mungkin kau sedang menanti perjanjian Tuhan apapun itu, baik itu masa depan, keluarga, ekonomi. Satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara, the truth about promises, bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi, melaksanakan apa yang Dia janjikan dalam hidup saudara. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, trust the Lord completely. Dengarkan Dia, dengarkan arahan petunjuk, ikuti arahan, lakukan apapun yang Dia suruh. And I believe, apapun itu, berapa lama pun itu, yang saya tahu cuma satu, Dia tidak pernah ingkar janji. Ingat, memang Allah itu sulit untuk dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti kalau saya berkata. Tapi ingat, sekalipun Dia Allah yang sulit untuk dimengerti, tapi Dia sangat bisa dipercaya. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, trust the Lord completely. Maukah hari ini Anda make a decision in your life and say, Lord, this morning I want to make decision in my life to trust you and keep your promises. Aku mau tetap percaya kepada janjimu. Aku tetap percaya sama janjimu. Kalau Engkau pernah berjanji akan pulihkan keluargaku, aku percaya keluargaku pasti dipulihkan. Kalau Engkau pernah berjanji dalam hidupku bahwa aku akan mengalami hal yang ajaib, Tuhan akan berkati, Tuhan akan buat terobosan, I believe it and I keep it. Dan aku percaya it will be happen.
in my life. Terima kasih Tuhan. Yuk kalau Anda berkata, Lord, aku mau trust you. Dan aku mau Tuhan hari ini make a decision in my life dan tetap percaya akan janji-janji-Mu. Yuk kita bangkit beri sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama. Thank you Lord. Angkat tanganmu sama-sama. Dan berdoa sama Tuhan, bilang, Lord, pagi hari ini I make decision in my life. Aku mau tetap percaya sama janji-Mu. Walaupun Kau bicara dengan cara yang sulit dimengerti, bahkan yang tidak terduga, hari ini aku mau buat keputusan. I wanna trust you completely. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangan dan bangkit berdiri bersama-sama. Biar kami menjadi orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan, menggenapi semua perjanjiannya dalam hidup kami. Apapun caranya, gimana pun caranya, Tuhan, biar kami semua dimampukan untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasih-Mu. Katakan sama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, aku berdoa sekali lagi untuk setiap umat-Mu yang hari ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di sini maupun yang sedang streaming. Aku berdoa Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa Engkau terus berbicara dalam hati mereka. Hari ini Tuhan, kami semua mengambil sebuah keputusan to trust you Lord completely. Aku percaya, kami semua percaya bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Dari semua yang telah Kau janjikan dalam kehidupan kami, segala yang baik yang Kau janjikan dalam hidup kami, tidak ada satupun yang tidak tergenapi atau terpenuhi. Tapi kami percaya sekalipun Tuhan mungkin beberapa janji sudah kami alami, sudah terjadi dalam hidup kami, bahkan sebagian mungkin sedang terjadi, bahkan mungkin yang akan terjadi di hari-hari ke depan, but we still trust you Lord completely. Hari ini kami mengambil sebuah keputusan untuk tetap percaya, sekalipun Engkau adalah Allah yang susah, sulit dimengerti, tapi kami percaya bahwa Engkau bisa sangat dipercaya. Dan hari ini kami mengambil keputusan untuk trust you, trust your plan, trust your way, and trust you Lord, and trust your word. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Yang kami tahu bahwa rencana-Mu gak pernah gagal. Semua apapun yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami, keluarga, bahkan gereja ini, semuanya pasti digenapi. Biar kami semua hari ini menerima dengan iman
semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Dan we continue still believe you, sekalipun susah untuk dimengerti. Tapi kami mau mengambil keputusan tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, sekalipun yang terjadi keadaannya gak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami mau percaya kepada perjanjian Tuhan dan janji Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa, Lord, bless your people. In every area in their life will be blessed by the Lord. I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration to all of them, Lord. Semuanya mengalami kehidupan, terobosan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur for this morning. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam ibadah hari ini Tuhan. Biar firman yang keluar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami simpan dalam hati kami dan boleh bertumbuh, dan kami boleh terus diingatkan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Lord. Berkati setiap umat-Mu yang di sini maupun di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Be blessed in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. We give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name. Everybody say amen.